saya ingin membuat kita mendiskusikan soal UKT dengan layak. Kelayakan itu harus dimulai dengan melihat apa sebetulnya yang keliru dari kebijakan itu. Bukan hanya sekedar mengatasi gelombang protes. Kebiasaan pemerintahan sekarang selama hampir 10 tahun dengan mengelola akibat, mengelola protes, mengelola ketidakpuasan orang semata-mata di tingkat ujung, di hilir, menurut saya tidak akan bisa membuat kita menjadi bangsa yang lebih baik. Kesejahteraan rakyat, perbaikan hidup, penjemputan masa depan yang lebih baik yang harus jadi orientasi dari kebijakan tidak terlayani. Mari berhenti untuk terus-menerus membuat kebiasaan semacam itu. Karena jika itu terus-menerus kita lakukan, sebetulnya kebijakan publik sudah kehilangan nama asasinya. Kebijakan itu tidak memihak publik, tetapi kebijakan itu bisa membunuh publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Kali ini saya akan bicara tentang dua isu yang belakangan ini sempat menyita perhatian publik. Dan dua-duanya berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang kemudian mendulang protes. Bergelombang protes datang dan tampaknya keduanya akan mengalami semacam revisi. Yang pertama adalah UKT, uang kuliah tunggal, yaitu biaya operasional per mahasiswa per satu semester di tingkat perguruan tinggi. Satu lagi adalah TAPERA, Tabungan Perumahan Rakyat, yang sebetulnya jika menggunakan tata bahasa yang benar bukan TAPERA tapi TAPERA, karena Tabungan Pembangunan Rakyat. Itulah dua isu yang belakangan ini menyita perhatian publik. UKT dinaikkan dan tingkat kenaikannya tidak main-main, amat sangat tinggi, dianggap oleh banyak sekali mahasiswa di banyak kampus di berbagai tempat di Indonesia sebagai mencekik leher mereka, membuat pendidikan tinggi semakin mahal dan akses yang harusnya semakin terbuka bagi setiap warga ke perguruan tinggi negeri maupun swasta akhirnya jadi seperti semakin akan dibatasi. Protes bergelombang datang karena sebab kenaikan yang mencekik leher itu. Setelah itu, tidak lama kemudian muncul isu tentang rencana kebijakan tabungan perumahan rakyat. Dan dalam kebijakan ini ditentukan bahwa setiap pegawai swasta, setiap karyawan swasta akan mendapatkan serta-merta pemotongan dari gaji mereka sebanyak 2,5% dan untuk perusahaannya 0,5% atau 0,5%, sehingga total menjadi 3%. 3% itulah yang kemudian akan digunakan oleh pemerintah untuk menjadi sumber dana bagi penyediaan perumahan bagi rakyat. Jika UKT diprotes karena mencekik leher, lalu TAPERA atau TAPERA diprotes keras dikarenakan dari sisi hitungan tidak masuk akal bahwa setelah sekian puluh tahun ternyata setiap karyawan yang sudah dipotong setiap bulan itu tidak akan bisa mampu untuk membeli rumah dengan harga pada waktu itu. Di sisi yang lain, ini memberikan beban pembiayaan tambahan, sementara pendapatan tidak mengalami kenaikan. Sehingga orang menganggap bahwa ketika ekonomi dan hidup sehari-hari sangat sulit karena pendapatan yang terbatas, pengeluaran justru dengan serta-merta secara otomatis dibuat semakin tinggi. Maka persoalannya bukan hanya sekedar hitungan tidak realistisnya penyediaan dan pembiayaan perumahan itu, tetapi sebetulnya yang lebih mendasar dari itu adalah ini seperti upaya untuk lebih menyengsarakan hidup rakyat. Sementara negara dan pemerintah yang bekerja untuk itu seharusnya melakukan hal yang sebaliknya, semakin membuat rakyat sejahtera dan bukan menderita. Itulah kurang lebih ringkasan dari perdebatan tentang dua isu atau kebijakan yang mendapatkan penentangan sangat serius. Soal UKT, lalu kemudian setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertemu dengan Presiden Jokowi, muncullah revisi kebijakan itu. Kenaikan UKT dibatalkan. Tetapi di kemudian hari kita tahu bahwa untuk UKT itu bukan terjadi pembatalan kenaikan,
tetapi kemungkinan besar penundaan saja. Bukan tahun ini, tetapi kemungkinan mulai tahun depan. Jadi sesungguhnya substansi kebijakan tidak berubah, tetapi waktu eksekusi kebijakan yang dimundurkan. Tentang TAPRA, hal yang kurang lebih sepertinya seperti UKT tampaknya akan juga terjadi. Indikasinya adalah Menteri PUPR dan Menteri Keuangan menyatakan sikap mereka untuk bersetuju dengan DPR jika DPR menganggap kebijakan ini perlu ditimbang ulang dan ditunda. Saudara, saya tidak ingin masuk ke dalam detail atau teknis tentang dua isu atau kebijakan itu. Yang ingin saya bahas adalah hal mendasar yang sering kita temukan dalam rancangan kebijakan pemerintah yang kemudian ditentang rakyat karena memang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat dan kebutuhan rakyat untuk punya masa depan yang lebih baik, punya hidup yang lebih sejahtera. Yang pertama yang bisa kita bahas tentang ini adalah kerap kali kita tidak secara baik dan layak mendudukan atau mendiskusikan persoalan-persoalan dalam rumusan kebijakan itu dan membuat keputusan. Sekedar contoh, apakah UKT dan TAPRA masalahnya adalah masalah waktu atau masalah substansi atau isi kebijakan? Kalau masalah waktu, maka penundaan jadi jalan keluar. Tapi jika masalahnya substansi, maka substansinya yang harus ditimbang ulang, bahkan mungkin dibatalkan. Jika kemudian ternyata substansinya soal waktu, maka menunda UKT 1 tahun atau menunda tabungan pembangunan rakyat tidak di tahun ini, sama sekali bukan jalan keluar. Karena persoalannya bukan soal waktu, persoalannya adalah kebijakan itu sudah keliru dari sejak rumusannya. Jadi kalau kita dudukkan dengan logika yang sehat, dengan akal sehat yang kita jaga, maka sesungguhnya yang harus dilakukan adalah menimbang ulang isi kebijakan, bukan menunda ulang waktu kebijakan itu dijalankan. Ini hal pertama yang menurut saya harus kita garis bawahi, karena kejadian menyangkut UKT dan kemungkinan tabungan rakyat itu sebetulnya sering berulang terjadi. Kebijakan ditunda, kebijakannya tidak diubah. Padahal yang ditentang bukan waktunya, tetapi yang ditentang adalah isi atau substansinya. Saudara, hal lain yang juga menurut hemat saya menjadi bagian penting dari diskusi adalah kerap kali kita ini membiasakan diri sibuk dan fokus membahas akibat dari satu persoalan, bukan sebab dari persoalan itu. Protes yang menggelombang, baik terhadap UKT yang datang dari beragam kampus, hampir tanpa kecuali di seluruh pelosok Indonesia, dan protes banyak sekali pihak, termasuk dan terutama para karyawan swasta yang merasa hidupnya terancam semakin sulit karena kebijakan itu, sebetulnya bukanlah sebab dalam konstruksi persoalan kebijakan. Itu adalah akibat. Karena ada kebijakan tentang kenaikan UKT yang keliru, maka protes bergelombang. Karena TAPRA dianggap bukan kebijakan yang pro rakyat, maka protes bergelombang. Yang kemudian diatasi, yang kemudian menjadi fokus perhatian pemerintah ketika mengelola persoalan itu adalah akibat itu. Maka untuk membuat protes mereda, UKT ditunda. Untuk membuat protes terhadap TAPRA berkurang, minimal atau hilang, maka TAPRA ditunda. Penundaan itu menunjukkan bahwa yang jadi fokus kita adalah akibat sesuatu yang terjadi sesudahnya. Sementara kalau kita mau layak mengelola masalah, termasuk memanage konflik dalam hubungan dengan kebijakan-kebijakan publik, maka yang harus jadi fokus perhatian adalah sebab musabab dan bukan akibat. Apa sebab musababnya? Konstruksi, lagi-lagi, sekali lagi, dari kebijakan yang keliru. Maka yang harus diurus itu bukan protesnya semata-mata dengan meredakan protes itu. Yang harus diurus adalah isi atau substansi kebijakannya dengan merumuskan ulang sesuai dengan aspirasi dan kepentingan warga. Baik mahasiswa, orang tua, peserta didik di tingkat perguruan tinggi, maupun karyawan swasta atau warga secara umum berkaitan dengan pembangunan perumahan rakyat. Saudara, fokus yang salah pada akibat dan bukan pada sebab itu kerap terjadi dalam berbagai isu, dalam berbagai persoalan. Salah satu yang masih saya ingat misalnya beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama di masa reformasi,
terjadi gelombang eksodus dari warga Papua yang berusaha untuk mencari suaka ke negeri tetangga kita, Australia. Maka kemudian ketika itu jadi isu nasional yang penting, bukan saja karena signifikannya jumlah warga Papua yang mencari suaka itu, tetapi juga meledaknya isu itu menjadi pemberitaan yang memancing perhatian publik yang amat sangat luas. Maka kemudian Jakarta, pemerintah pusat, memberikan perhatian terhadap persoalan itu. Tetapi ternyata yang terjadi adalah yang mereka perhatikan, yang menjadi fokus adalah akibat dan bukan sebab. Apa itu akibat dalam konstruksi persoalan pencarian suaka dari warga Papua pada waktu itu? Yang jadi akibat adalah seperti kurangnya loyalitas mereka pada bangsa Indonesia, tidak adanya rasa patriotisme, tidak terpeliharanya rasa memiliki kebangsaan atau nasionalisme, dan seterusnya. Maka kemudian Jakarta memfokuskan diri bagaimana mengedukasi dan seperti ingin memberitahu warga Papua bahwa seharusnya mereka punya patriotisme, menjaga nasionalisme mereka, dan menjaga loyalitas pada bangsa Indonesia. Padahal bukan itu sebab musababnya. Orang Papua mencari suaka karena mereka menganggap dirinya menjadi korban diskriminasi, ketidakadilan, kesenjangan. Mereka merasa berhak untuk punya kesempatan maju, apalagi di tengah sumber daya alam yang begitu kaya di pulau mereka, di provinsi mereka. Tapi nyatanya kebijakan-kebijakan pemerintah, kebijakan-kebijakan publik yang keliru menyebabkan mereka menjadi korban. Mereka tetap miskin di tengah lingkungan alamnya yang kaya. Mereka menjadi bagian yang terkorbankan dalam pembangunan dan kemudian tertinggal. Kesenjangan menganga lebar di depan mereka. Dan mereka merasa bahwa ketika orang lain punya kesempatan untuk membangun masa depan, menjemput hidup yang lebih baik, mereka tidak punya kesempatan itu. Kalau soal-soal tadi tidak diatasi, maka tentu saja sulit membayangkan bahwa mereka bisa meredakan, mengurangi, atau menghilangkan keinginan mereka untuk mencari tempat lain, mencari suaka ke negeri lain yang menurut mereka mungkin bisa memberikan kesempatan seperti yang mereka harapkan dan tidak diberikan oleh Indonesia. Kesalahan memfokuskan diri pada akibat dalam soal semacam ini bisa fatal karena membuat kita akhirnya tidak menyelesaikan persoalan. Saya ingat satu kejadian, mudah-mudahan ingatan saya ini tidak keliru. Jenderal Ahana Sution di awal Orde Baru pernah mengadakan kunjungan, kalau tidak salah, ke Filipina. Ketika turun di pesawat di Filipina, di Manila, serombongan wartawan yang sudah menunggu jenderal yang pada waktu itu namanya sedang bersinar, sejalan dengan kemunculan Soeharto Orde Baru dan keberhasilan dalam tanda kutip memberangus pemberontakan PKI dalam perspektif Orde Baru pada saat itu, maka Ahana Sution adalah magnet buat pers, buat media massa. Salah satu dialog di bandara seingat saya pada waktu itu adalah Ahana Sution diberi ucapan selamat. Jenderal, selamat karena Anda sudah berhasil bersama dengan yang lain di Indonesia memberantas komunis. Jangan lupa, ini isu penting di Filipina karena Filipina adalah negara satelit dari Amerika yang sangat cemas negara-negara di Asia Tenggara satu persatu menjadi komunis. Karena itu mereka bukan hanya sekedar bertanya, sebetulnya mengungkapkan kebahagiaan mereka atas sukses Indonesia. Apa jawaban Nasution? Oh, tunggu dulu, jangan keliru. Selama ketidakadilan, selama kemiskinan, selama ketertinggalan masih ada di Indonesia, paham-paham seperti komunis atau paham-paham yang lain itu sangat mungkin masih akan ada dan subur berkembang di mana saja. Jawaban Nasution menunjukkan bahwa jangan fokus pada akibat. Ada gelombang menentang, sukses menumpas. Bukan itu yang jadi fokus perhatian, tetapi sumber dari kemunculan ideologi-ideologi yang keras seperti komunisme, kesenjangan, ketidakadilan, kemiskinan yang berkembang di mana-mana. Saudara, inilah yang ingin saya bicarakan. Kenapa saya bicara ini? Karena saya ingin membuat kita mendiskusikan soal UKT dengan layak. Kelayakan itu harus dimulai dengan melihat apa sebetulnya yang keliru dari kebijakan itu. Bukan hanya sekedar mengatasi gelombang protes. Kebiasaan pemerintahan sekarang selama hampir 10 tahun dengan mengelola akibat, mengelola protes,
mengelola ketidakpuasan orang semata-mata di tingkat ujung, di hilir, menurut saya tidak akan bisa membuat kita menjadi bangsa yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan yang keliru akan tetap dibuat, dan akhirnya dengan manajemen politik, dengan kegesitan dan kesigapan untuk mengelola intrik-intrik politik, seolah-olah kebijakan itu akhirnya bisa diterima karena berhasil dieksekusi. Padahal tidak seperti itu. Kesejahteraan rakyat, perbaikan hidup, penjemputan masa depan yang lebih baik yang harus jadi orientasi dari kebijakan tidak terlayani. Mari berhenti untuk terus-menerus membuat kebiasaan semacam itu. Karena jika itu terus-menerus kita lakukan, sebetulnya kebijakan publik sudah kehilangan nama asasinya. Kebijakan itu tidak memihak publik, tetapi kebijakan itu bisa membunuh publik. Mari menjadi publik, yaitu warga yang terjaga, yang tidak tinggal diam ketika ada sesuatu yang memang harus kita lawan dengan segala resikonya. Saya Aeb Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.